Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Sistem AC. Kita melanjutkan pembahasan mengenai beban termal dan kapasitas pendinginan. Sebelumnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silakan Anda simak pada pembahasan mengenai perhitungan kapasitas pendinginan pada sistem AC kendaraan. Silahkan Anda simak baik-baik karena perhitungan ini membutuhkan ketelitian yang tinggi. Mari kita bahas. Oke, berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghitung kapasitas pendinginan sistem AC dengan menggunakan diagram Molière. Pada gambar ini merupakan diagram Molière yang akan kita jadikan sebagai acuan dalam melakukan perhitungan kapasitas pendinginan. Pada bagian aksis X, sumbu X ya, kita ketahui di situ ada entalpi, sedangkan pada bagian sumbu Y yaitu adalah absolute pressure. Absolute pressure adalah tekanan absolut. Dan pada bagian ini kita memiliki beberapa titik, yaitu ada titik A, B, C, D. Kemudian di sini ada notasi PS, TS, PD, B, TD, TE, C, D, IC, IA, IB. Mari kita bahas agar lebih paham mengenai notasi-notasi yang ada pada diagram tersebut. Sebelumnya kita pahami dulu mengenai suatu pengukuran tekanan hisap kompresor, atau kita simbolkan atau kita notasikan dengan PS. Ya, kemudian ini memiliki satuan kilogram force per sentimeter kuadrat. Ini merupakan tekanan absolut sehingga ditulis APS. Kemudian tekanan hembus kompresor PD. Ini juga sama satuannya. Kemudian temperatur gas refrigeran saluran hisap kompresor yaitu TS. Ini satuannya pada derajat Celcius. Kemudian temperatur gas refrigeran saluran keluar kompresor TD, ini juga satuannya derajat Celcius. Kemudian temperatur refrigeran saluran masuk expansion valve yaitu TE, ini dalam derajat Celcius. Dan yang terakhir adalah kecepatan kompresor N dalam satuan rotation per minute. Nah, jadi kita ketahui pada diagram Molière ini bahwa di sini itu ada notasi untuk tekanan absolut yang disimbolkan dengan P. Kemudian ada notasi dalam satuan temperatur yang disimbolkan dengan huruf T. Ya, di sana ada TS, TD, dan TE. Sedangkan P hanya ada dua, PS dan PD saja. Nah, kemudian untuk IC, IA, dan IB itu apa? Nah, mari kita pelajari selanjutnya agar memahami simbol-simbol atau notasi tersebut. Selanjutnya, entalpi beberapa titik ditentukan dengan menentukan beberapa angka untuk pengukuran dalam diagram Molière di atas. Menentukan yang pertama menentukan bentuk refrigeran saluran hisap kompresor A. Kompresor pada titik A, maksudnya di sini. Di sini ini merupakan tekanan hisap. Awal mulanya si kompresor menghisap itu pada titik A. Kemudian menentukan bentuk refrigeran saluran pada saluran keluar kompresor, yaitu pada titik B. Nah, jadi sepanjang IA menuju IB atau titik A menuju titik B itu adalah ketika proses kompresi yang dilakukan oleh kompresor. Sehingga pada kedua titik ketika dia masuk kompresor dan keluar kompresor, di sini ada pengukurannya, yaitu pengukuran tekanan absolutnya, yaitu pada PS saluran masuk ya. Kemudian temperatur saluran masuk TS.
kemudian tekanan saluran keluar PD, tekanan temperatur saluran keluar itu TD. Nah, S itu adalah untuk suction, sedangkan D itu untuk discharge. Nah, sebenarnya P itu pressure of suction, TS itu temperature of suction, TD temperature of discharge. Yang ini PD adalah pressure of discharge. Nah, jadi ketika kedua itu sudah ditentukan, ya, maka kita lanjut menentukan bentuk refrigeran saluran masuk pada expansion valve. Di sini simbolnya kita simbolkan dengan huruf C. Ya, coba kita lihat ke huruf C. Nah, di sini C itu tadi pada expansion valve ya. Kita lihat. Nah, kita harus tentukan bentuk refrigerannya. Nah, pada garis cairan jenuh, maka garis vertikal yang ditarik dari titik TE bersimpangan dengan garis tekanan saluran keluar kompresor PD. Titik persimpangan ini adalah bentuk dari refrigeran C. Nah, titik TE tadi yang ditarik ya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah D. Menentukan bentuk refrigeran saluran masuk evaporator. Jadi D ini letaknya berada di saluran masuk evaporator. Berarti IC ini adalah posisinya juga pada entalpi yang ada pada saluran masuk evaporator. Jadi IC saluran masuk evaporator, IA saluran masuk kompresor, IB saluran keluar kompresor. Oke. Semakin jelas sekarang. Nah, kemudian menghitung kapasitas pendinginan. Langkah-langkahnya bagaimana? Tentukan yang pertama, tentukan entalpi I ya dalam satuan kilokalori per kilogram untuk titik A, B, C, dan D. Dan volume spesifik V dalam satuan meter kubik per kilogram untuk titik A. Kemudian masukkan angka-angka ini ke dalam formula berikut untuk menentukan kapasitas pendinginan. Yang pertama, kita mencari rata-rata aliran keluar kompresor V dengan satuan cm kubik per jam, di mana V sama dengan V1 kali N dikali 60 dikali mu V per 10 pangkat 6, di mana V1 sama dengan volume silinder kompresor dalam satuan cm kubik, N adalah kecepatan kompresor, itu dalam satuan rotation per menit atau R per min. Kemudian mu V adalah efisiensi volumetrik. Nah, kemudian setelah itu, langkah yang kedua adalah mencari rata-rata sirkulasi refrigeran. Dinotasikan G dalam satuan kilogram per jam. G sama dengan V per V. Nah, V yang dimaksud adalah yang pertama adalah rata-rata aliran keluar kompresor dibagi dengan volume spesifik refrigeran pada saluran hisap kompresor. Kemudian efisiensi pendinginan refrigeran per unit berat atau delta I1 dalam satuan kilokalori per kilogram. Delta I1 sama dengan IA min IC. IA adalah entalpi refrigeran pada saluran masuk kompresor. Satuannya sama, kilokalori per kilogram. Sedangkan IC adalah entalpi refrigeran pada saluran masuk expansion valve, yaitu kilokalori per kilogram. Satuannya juga sama. Yang berikutnya adalah panas kompresi refrigeran per unit berat. Delta I2, yaitu dengan satuan kilokalori per kilogram. Delta I2 sama dengan IB min IA. IB adalah entalpi refrigeran pada saluran keluar kompresor dalam satuan kilokalori per kilogram. Sedangkan IA adalah entalpi refrigeran pada saluran masuk kompresor dengan satuan kilokalori per kilogram. Oke, berikutnya yang urutan kelima, yaitu panas kondensasi refrigeran per unit berat
yaitu I delta I3 yang satuannya sama masih kilokalori per kilogram. Delta I3 sama dengan IB min IC. Kemudian menghitung kapasitas pendinginan Q1 kilokalori per jam satuannya. Q1 sama dengan delta I1 kalikan G. Yang ketujuh, kerja kompresor P0 satuannya itu PS ya, yaitu P0 sama dengan delta I2 dikalikan G per 632. 632 merupakan tetapan bilangan. Yang kedelapan, tenaga kompresor. Simbolnya P ya. Satuannya sama dengan kerja kompresor, PS juga. Mu C sama dengan efisiensi kompresi kompresor. Mu M adalah efisiensi mekanis kompresor. Yang kesembilan, panas kondensasi Q2 dengan satuan kilokalori per jam. Q2 adalah sama dengan delta I3 dikalikan dengan G. G tadi adalah rata-rata sirkulasi refrigeran. Nah, kemudian nilai-nilai berikut ini dapat diperoleh dengan menentukan angka-angka di atas dengan diagram Molière. Ada nilai IA, IB, IC, dan V-nya. Kemudian kita menggunakan diagram Molière tersebut. Kemudian contoh kasus perhitungan pada suatu sistem AC ya, dengan spesifikasi kompresor berikut ini, yaitu total kapasitas silindernya 140 cc per revolution ya. Untuk efisiensi volumetrik V sama dengan 0,6, untuk efisiensi mekanisnya M sama dengan 0,7, efisiensi kompresornya C sama dengan 0,9. Nah, nilai-nilai pengukuran yang sesungguhnya adalah sebagai berikut. Diketahui ya, tekanan hisap kompresornya PS-nya sama dengan 2,5 kg force per cm kuadrat untuk nilai absolutnya, tekanan absolut ya mestinya. Kemudian tekanan saluran keluar kompresor PD sama dengan 16 kg force per cm kuadrat. Yang C, temperatur gas refrigeran saluran masuk kompresor TS sama dengan 5 derajat Celcius. Yang D, temperatur gas refrigeran saluran keluar kompresor TD sama dengan 75 derajat Celcius. Yang E, temperatur gas refrigeran saluran keluar expansion valve TE sama dengan 60 derajat Celcius. Yang F, kecepatan kompresor sama dengan N sama dengan 2000 rotation per menit. Untuk spesifikasinya diketahui seperti ini ya. Nah, tentunya melalui pengukuran-pengukuran untuk mendapatkan hasil diketahuinya seperti ini, agar kita dapat menghitung kapasitas pendinginannya nanti berapa. Oke, kita mulai dari yang pertama, kita mencari rata-rata saluran keluar refrigeran kompresor dengan menggunakan rumus V tadi ya. Kita coba flashback ke atas ya. V sama dengan V1 N 60 per 10 pangkat 6 dikalikan mu V ya. Bisa kita lihat di sini bahwa di sini 140 kita gunakan, 140 cc per revolution kita masukkan, kemudian dikalikan 2000 tadi rotation per menitnya, kemudian dikalikan dengan 60 karena menit ya, kemudian dibagi dengan 10 pangkat berapa tadi ya, kita lihat di atas 10 pangkat 6 ya, 10 pangkat 6. Kemudian hasil dikalikan 0,6. 0,6 tadi adalah mu V. Mu V adalah efisiensi volumetrik. Efisiensi volumetrik yang diketahui adalah 0,6. 0,6 ketemu sama dengan hasilnya adalah 10,08 meter kubik per jam. Nah, setelah itu kita menghitung apa? Menghitung rata-rata aliran sirkulasi refrigeran. Ya, yang disimbolkan dengan G. G tadi adalah V per V tadi ya. V yang kedua itu adalah sebenarnya 0,076 itu didapatkan dari V yang ini ya. V yang ini itu merupakan volume spesifik refrigeran pada saluran isap kompresor ya.
0,076. Sedangkan V yang di satunya, yang pada bagian atas ini, itu adalah V yang didapatkan dari nilai rata-rata aliran keluar kompresor tadi. Ya, sehingga kita masukkan angkanya 10,08 per 0,076 sama dengan 132,6 sama dengan 133 menggunakan pembulatan ke atas ya. Satuan kilogram per jam. Kemudian yang ketiga, efek pendinginan refrigeran per unit berat. Delta I 1 sama dengan 138,1 min 114,6 sama dengan 23,5 kilokalori per kilogram. Tadi sudah ada ya diketahuinya di atas. Bisa diambil saja ini. Nah itu. Nah untuk selanjutnya, panas kompresi refrigeran per unit berat delta I 2 sama dengan ya 145 min 138. 145 IB min IA ya 138. Hasilnya ketemu 6,9 kilokalori per kilogram. Kemudian untuk delta I3 kalau kita lihat flashback ke atas, rumusnya delta I3 IB min IC. Berarti 145 min 114,6. 145 min 114,6 ketemu 30,4. Kemudian untuk kapasitas pendinginan Q1 rumusnya adalah delta I1 dikalikan dengan G. Delta I1 dikalikan dengan G. Ya, delta I1 tadi kita sudah dapatkan dalam perhitungan 23,5 dikalikan dengan G ya. G-nya juga sudah kita peroleh tadi 133 ya. Nah, 3,5 dikali 133 sama dengan 3125 kilokalori per jam. Untuk kerja kompresornya P0 sama dengan ini adalah kerja kompresor delta I 2 dikalikan G per 632 delta I2. Kita lihat delta I2-nya adalah 6,9. Kita masukkan nilainya, betul 6,9 dikalikan 133 dikalikan G ya. G rata-rata aliran sirkulasi refrigeran kalikan G 133 sama kemudian jangan lupa dibagi dengan 632 angka tetapan itu sama dengan 1,45 PS. Nah, untuk tenaga kompresor kita lihat rumusnya. Nah, tenaga kompresor itu sebenarnya adalah kerja kompresor dikali dengan 1 dibagi dengan efisiensi kompresi atau efisiensi kompresor yang ini ya 0,9 kemudian dikalikan dengan efisiensi mekanis 0,9 dikali 0,7 ya. Saya ulangi 1,45 dikali 1 per 0,9 dikali 0,7 sehingga hasilnya 2,3 PS untuk tenaga kompresornya. Nah, kemudian panas kondensasinya Q2 kalau kita lihat di rumus adalah delta I3 dikalikan G. Delta I3 dikalikan G. Delta I3 adalah 30,4 kilokalori per kilogram dikalikan dengan G. G-nya laju aliran tadi ya. Aliran rata-rata sirkulasi refrigeran adalah 133. Sehingga hasilnya 4043 kilokalori per jam. Itu adalah perhitungan kapasitas pendinginan. Sebenarnya kapasitas pendinginan sudah ditunjukkan pada Q1 ini ya, yaitu 3125 kilokalori per jam. Jika ingin mengetahui kerja kompresor, tenaga kompresor, dan panas kondensasinya bisa dicari juga. Nah, kalau kita hanya menginginkan nilai dari kapasitas pendinginan saja ya cukup sampai di Q1 saja. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Nasrum minallahi wa fatkum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.